Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi hassana ala al-ittihad wal wahdah wa ala alihi wa sahbihi alladhina istaqamu ala al-ibadah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini, setelah kemarin diguyur hujan, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Sudah 1,5 bulan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada saudara-saudara kita di negara Palestina. Kita sudah melaksanakan qunut nazilah sesuai dengan himbauan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang beliau sendiri sampaikan, ke Haji Yahya Khalil Stakuf, juga Ketua Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kalla, agar kita melakukan qunut nazilah terutama di waktu sholat Jumat. Maka mari kita istiqomah melaksanakan ini, karena ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai kita tidak peduli apa yang mereka alami. Ya, kalau kita lihat video-video, karena kecanggihan sekarang teknologis, kita mengetahui bagaimana kejamnya pasukan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Maka jangan sampai kita itu mengikuti ungkapan-ungkapan di media sosial, itu hanya masalah politik. Walaupun itu ada kaitannya dengan politik, tapi saudara kita mengalami seperti itu. Kalau kita tidak peduli, maka khawatir kita itu kelak di hari kiamat tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa tidak peduli akan urusan orang-orang Islam, maka dia bukan termasuk golongan orang Islam. Kalau kita pura-pura tidak tahu apa yang dialami saudara kita yang di Palestina, ya, bagaimana mereka tertimpa bencana kemanusiaan, kekejaman Zionis Israel, kita harus minimal, ya, kalau tidak bisa nyumbang, minimal kita mendoakan. Sebab apa? Biar tampak kita itu tidak ridho apa yang dilakukan oleh Israel. Apalagi kalau kita lihat, ya, serangan-serangan ketika orang sholat di Masjidil Aqsa, itu sudah bukan politik lagi, ini masalah akidah. Karena Masjidil Aqsa itu disebutkan dalam Al-Quran ketika Isra Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kalau kita itu tidak punya perhatian, hati kita itu berarti mati. Maka kita sebagai sesama muslim, ya, itu harus punya kepedulian, minimal dengan berdoa.
Maka dikeluarkanlah himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Masjidil Aqsa itu salah satu masjid yang oleh Rasulullah disabdakan, la tushaddur rihal ilal masjid illa ila salasati masajid. Al-hadis. Kita itu tidak usah bersusah payah untuk menuju ke masjid kecuali 3 masjid. Artinya kalau untuk 3 masjid ini kita harus betul-betul berusaha ingin datang ke sana. Yaitu yang pertama Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua adalah Masjidi Hada, masjidku ini kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Dan Rasulullah untuk memotivasi umatnya, banyak diantaranya keistimewaan 3 masjid ini. Ya, kata Rasulullah kalau sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 rakaat daripada sholat di masjid yang lain. Kalau di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat di selainnya ya. Ini menurut satu pendapat ulama. Menurut Imam Al-Qurtubi agak beda, di Masjidil Nabawi yang 100.000 kali lipat gandanya. Di Masjidil Haram itu 1000. Nah, di Masjidil Aqsa termasuk salah satu 3 masjid, yaitu sholat di sana itu sama dengan sholat 500 rakaat di masjid yang lain. Maka ketika kita melihat serangan pasukan Israel ya, apalagi ketika orang melakukan sholat di sana, hati kita itu harus tergerak, harus merasa tidak terima. Nah, di antaranya adalah dengan cara kita melakukan kunut nazilah. Kita ambil keterangan dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Qala al-musannif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, mata'anallahu bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi nafi'ati fid dharaini amin. Wa yusannul kunut, dan disunnahkan kunut fi maudhi'ihi, dalam tempatnya kunut. Wa kaunuhu bilafdil jam'i, dan kunut itu dibaca dengan menggunakan kalimat jamak ya. Jadi Allahumma hdina fi man hadait ya. Kenapa disunahkan kunut? Lil hadisis sahih alladzi rawahu Muslim an Muhammad bin Sirin. Karena ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin qala, Imam Muhammad bin Sirin berkata, qultu li Anas bin Malik, aku ini bertanya kepada Anas bin Malik. Tanya Imam Muhammad bin Sirin, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Apakah Rasulullah itu kunut di dalam salat subuh? Qala ba'da ruku' yasiron. Ya, Rasulullah itu kalau salat subuh setelah ruku' ya, setelah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du, itu kemudian beliau kunut ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal hadis alladzi rawahu Imam Ahmad wa Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahhaha An-Nawawi fi majmu'ihi anna Anas bin Malik qala, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, yang disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya, bahwa sahabat Anas bin Malik itu menerangkan, mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah itu mazala, selalu kunut di sholat subuh sampai beliau wafat ya. Jadi Rasulullah itu setiap sholat subuh
Itu kunut. Ini dalilnya kunut biar tidak ragu. Nah, ini dalilnya tentang kunut, cuman belum masuk kunut nazilah ya. Insyaallah pada pertemuan nanti selanjutnya akan dibahas. Wa afdaluhu, adapun kunut yang paling afdol adalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini adalah redaksi kunut yang warid riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Banyak di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Walaupun ada redaksi kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Tetapi yang banyak dipakai ini ya, termasuk di sini ya. Kalau kunut itu rata-rata di Indonesia pakai kunut ini. Biar lebih mantap, lebih khusyuk, saya terjemahkan ya. Allahumma hdina ya Allah, berikan kami hidayah. Fiman hadait, seperti orang-orang yang Engkau beri hidayah. Wa afina fiman afait, berikan kami kesehatan ya Allah, sebagaimana orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait, jagalah kami ya Allah sebagaimana orang-orang yang Engkau jaga. Wa barik lana fima a'tait, berikan keberkahan bagi kami ya Allah di dalam rezeki yang Engkau anugerahi. Wa qina syarra ma qadait, jauhkan kami ya Allah dari keburukan sesuatu yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya Engkaulah yang bisa menentukan, yang bisa memastikan. Wala yuqda alaik, tidak sebaliknya. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak akan hina orang-orang yang Engkau pelihara. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang-orang Engkau musuhi. Tabarakta Rabbana, maha suci Engkau wahai Tuhan kami. Wa ta'alait, dan maha mulia. Falakal hamdu ala ma qadait, maka segala puji atas segala yang Engkau tetapkan. Nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa natubu ilaik, dan kami bertaubat kepada Engkau. Wa yusannu fihi raf'ul yadain, insyaallah dilanjutkan besok, masih belum selesai. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan tragedi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nagifana ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haw
من الأهوال مقتحم